Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi landasan pengembangan kurikulum yang beranggotakan 1. Denisa Nurul Fajri, NIM A510190165. 2. Sela Aprining Tias, NIM A510190167. 3. Yekti Ardianti, A510190168. 4. Naufal Nafi Ardina, A510190172. 5. Zaki Saiful Haq Izzuddin, NIM A510190175. 6. Rida Kaufifah Kinteki, A510190177. 7. Udiana Wahyu Anissa, A510190182. Di sini kami akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang ditempuh dalam menginterasikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaiannya proses dan hasilnya. Bahwa kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa, maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan filsafat hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Yang kedua, landasan filsafat Pancasila. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosof atau philen, berarti mencintai, sedangkan sophos berarti kebijaksanaan. Maka filsafat merupakan upaya manusia untuk memenuhi hasratnya demi kecintaannya akan kebijaksanaan. Pancasila yang dibahas secara filosofi di sini adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis dalam alinea keempat. Dijelaskan bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan yang erat antara eksistensi negara Indonesia dengan Pancasila. Secara filosofi, ini dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila mengarahkan seluruh kehidupan bersama bangsa, pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain, dan seluruh perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Namun, dengan diangkatnya Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, tidak berarti bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang termuat di dalamnya sudah terumus dengan teliti dan jelas. Juga tidak berarti Pancasila telah merupakan kenyataan di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila adalah pernyataan tentang jati diri pada bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina, dan dikembangkan sesuai dengan nilai kebudayaannya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaannya. Oleh karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum, perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan merupakan pola kelakuan yang secara umum terdata dalam satu masyarakat yang meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian. Pengembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut bersifat umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Baik,
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis. Apa itu landasan psikologis perkembangan kurikulum? Nah, dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan landasan psikologis. Landasan psikologis adalah landasan yang berpegangan pada bahwa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada faktor-faktor perkembangan peserta didik. Nah, hal ini sangat penting karena anak sejak lahir sudah memiliki keunikan-keunikan tersendiri, yang antara satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan. Hal ini tidak akan menjadi masalah dalam mengembangkan kurikulum, karena sejatinya perbedaan adalah salah satu yang dapat menimbulkan potensi untuk menggali minat dan bakat peserta didik. Nah, untuk itu, pandangan tentang anak sebagai makhluk yang sangat unik dan lucu berpengaruh pada perkembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak itu memiliki karakteristik tersendiri. Selain itu, dalam hal perkembangan kurikulum harus memperhatikan bahwa setiap anak itu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya. Lalu, di samping itu, dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan pembelajaran yang bersifat umum harus dipelajari peserta didik dan disediakan pula pembelajaran yang khusus agar minat dan bakat anak dapat tergali secara potensial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik dan kurikulum. Anak sejak lahir sudah memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Hal tersebut menggambarkan bahwa anak sejak lahir memiliki potensi untuk berkembang. Nah, tahap perkembangan anak sendiri ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensori motor dari usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap pra-operasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian ada tahap operasional konkret dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan ada juga tahap pra-operasional formal dari usia 11 tahun ke atas. Anak adalah pribadi yang harus diperhatikan dalam perkembangan kurikulum, karena setiap anak memiliki perbedaan dan persamaan. Nah, di sini terdapat implikasi perkembangan anak terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat pada perubahan tingkah laku peserta didik. Yang kedua, bahan materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak. Kemudian, strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Selanjutnya, media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Dan yang terakhir, sistem evaluasi berpadu dalam satu kesatuan yang menyeluruh, berkesinambungan, tahap ke tahap yang lainnya, dan dijalankan secara terus-menerus. Psikologi belajar. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam perkembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar perkembangan kurikulum. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru atau pendidik harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didik. Cara belajar dan mengajar yang dapat diberikan hasil optimal tentu memerlukan pemikiran yang mendalam, yaitu dilihat dari kajian psikologi belajar. Anak adalah pribadi yang unik, harus diperhatikan dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga persamaan. Implikasinya adalah setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kemudian di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum atau inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah, disediakan pula pelajaran yang sesuai dengan minat anak. Yang ketiga, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejujuran, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik.
Bagi anak yang berbakat di bidang akademik, diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir dan batin. Pada hakikatnya, pandangan tentang seseorang dalam belajar dipengaruhi oleh psikologi belajar. Pada perkembangannya, psikologi belajar atau teori belajar ini memuat berbagai aliran, misalnya teori disiplin mental atau teori daya, behaviorisme, dan perkembangan mental. Pengaruh dari teori belajar terhadap proses belajar seseorang akan dibahas secara khusus dalam prinsip-prinsip belajar. Yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan etika. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika atau pikiran. Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat, sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus menginspirasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.